Kulit itu memang rata-rata habis pakainya paling cepat. Kulit dan paru-paru tuh dua yang paling cepat biasanya. Hmm. Di umur 70-an, 60-an tuh kulit udah di kondisi terjeleknya. Makanya pada saat kita lakukan kolagen stimulator di area muka, normalnya dalam waktu 2 bulan kemudian muka itu akan kelihatan lebih fresh, lebih younger. Nah, biasanya di usia berapa sih dok orang-orang mulai mau deh dong aku pakai kolagen Tergantung, saya stimulator? paling muda kemarin usia 27, 28 untuk Hmm. koreksi buah mata. Sekali pasang itu tahan 2 tahun. Hmm. Kalau kolagen stimulator tahan 2 tahun. Access bars ini sesi di mana kita menyentuh kepala dengan ringan. Kita sentuh 32 titik di kepala dan badannya, ada badan sedikit. Yang bertujuan untuk mendelete seluruh pola berpikir, judgement, dan energi stagnasi yang tertimbun di dalamnya. Oh. Dan asiknya nggak perlu curhat, nggak perlu ngomong, nggak perlu dia cerita masalahnya apa, buka-buka aib, buka-buka rahasia, nggak. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya Putri Puspita. Kali ini nih di penghujung akhir 2024, bahas tentang kesehatan, kecantikan itu tuh makin ramai ya. Apalagi banyak brand-brand kecantikan yang menawarkan fungsinya kulit kita semakin sehat, dan juga klinik kecantikan di Bandung tuh udah bertebaran di mana-mana. Nah, tapi kali ini di studio Tribun Jabar kita sudah kedatangan dokter umum praktisi estetika dan anti-aging sama dokter David Avandijaya Wartono. Halo, selamat pagi Halo, dok. selamat pagi juga. Nah, hari ini Tribuners kita akan membahas masalah kesehatan kecantikan, dan ini temanya menarik banget nih, yaitu Boost Confidence and Health, edukasi kolagen stimulator dan selular terapi untuk hidup sehat di masa kini. Nah, ini menarik ya dok ya, karena orang-orang tuh mulai aware sama kesehatan, Ya, terus juga mulai kesehatannya antara olahraga juga mulai sehat kulit wajah ya dok ya, ya. Nah, tadi dok, sesuai dengan tema yang kita bahas yaitu tentang kolagen stimulator. Mungkin orang-orang agak, ini apa ya maksudnya, boleh dong ya. jelasin? Aku mundur sedikit dari boosting confidence ya. Ya. Jadi yang namanya boosting confidence itu nggak cuma didapat dari mental health, body health, penampilan, termasuk juga bau badan. Ya. Hari ini kita nggak bicara mental health mungkin di kesempatan berikutnya karena panjang itu areanya. Hari ini kita membicara di body health, di area muka, dan kesehatan general secara keseluruhan. Jadi, salah satu yang akan diangkat adalah bagaimana caranya kamu menua di umur 60, tapi mukamu masih kepala 30. Oh, oke. Gimana caranya kamu bisa umur 40 lebih, atau 60 lebih, atau 70 lebih. Ya, kalau buktinya Madonna bisa, kok kita enggak? Kalau buktinya yang lokal, Sophie bisa, kok kita enggak? Ya. Berarti ada sesuatu yang kita ini antara belum tahu atau tidak paham atau tidak juga meniru kegiatan atau pilihan yang mereka pilih untuk mempertahankan awet muka sehatnya. Ya. Nah, yang pertama aku bahas adalah kolagen stimulator. Oke. Jadi memang dengan seiring penuaan itu muka kendor, muka kosong, muka banyak kerut itu normal. Ya. Dengan habis pakai kan kulit kita punya umur habis pakai, mata kita punya umur habis pakai, lemak kita juga punya umur habis pakai, jantung, lever, ginjal, semua punya umur habis pakai. Oke. Nah, kulit itu memang rata-rata habis pakainya paling cepat. Kulit dan paru-paru tuh dua yang paling cepat biasanya. Di umur 70-an, 60-an tuh kulit udah di kondisi terjeleknya. Jadi nggak heran kalau nanti kolagennya kendor, kulitnya glember, Ya. mukanya sagging. Jadi muka kenceng, begitu dia sagging, dia akan muncul garis senyum, garis marionet, nggak bisa mewing lagi, ininya udah nggak rata, jadi udah pada lekukan. Rahang depan ini juga udah nggak rata, udah nonjol, ada timbunan lemak di situ. Nah, ini kita bisa koreksi dengan beberapa cara. Jadi nggak mungkin tunggal benerin segala kejadian, nggak mungkin. Kolagen stimulator ini gunanya kita masukin bahan PLLA untuk merangsang pembentukan kolagen secara alamiah, Oke. di mana bahan PLLA ini hilang secara alami setelah 6 bulan. Dan dia akan meninggalkan kolagen yang tertinggal yang punya efek lebih plumping dan lebih narik. Makanya pada saat kita lakukan kolagen stimulator di area muka, normalnya dalam waktu 2 bulan kemudian muka itu akan kelihatan lebih fresh, lebih younger.
Ya. Dan apakah penggunaannya sakit ataukah ada masa downtime? Menurut saya enggak. Satu, lubangnya cuma satu. Di bagian sini. Iya, cuma satu di area. Nanti kita mesti tahu dulu nyuntiknya mau ke arah mana. Biasanya ngambilnya satu. Jadi satu ke atas, satu ke bawah, satu ke bawah. Tapi pintu masuk cuma satu. Oke. Dua, pemberian obatnya nggak sakit. Sampai ending juga nggak sakit. Dan nggak punya pain yang berkepanjangan seperti benang zaman dulu yang berkait. Jadi kalau pain zaman dulu, benangnya ada giginya, dia dikaitin ke atas, terus tarik ke bawah untuk narik, kulitnya jadi gini dulu, selama 2 minggu baru dia agak normal, dan dia akan pain sekitar 3 minggu. Nah, kolagen stimulator ini nggak punya, tapi dia punya keunggulannya, dia juga bisa narikin kulitnya di hasil ke 3 minggu itu, sampai 3 bulan, tanpa rasa sakit. Jadi dia bisa ngisi volume sedikit, dia bisa narik sedikit, dan itu cukup bagus hasilnya. Ini memang teknologi baru atau gimana sih, Dok? Sebetulnya teknologi udah lama ya. Kita dari dulu udah berpikir. Awal mula PDO, habis itu PLA, habis itu PLLA, habis itu PLLLA, habis itu satu lagi yang kalsium. Jadi sepanjang progres perjalanan ini kita tuh berpikir dengan PDO, kita masukin aja benangnya, badan akan ngerangsang bikin kolagen. Oh, ternyata hasilnya bagus. Ya. Tapi orang nggak suka karena satu benang satu jarum. Jadi untuk masukin 100 benang, kita harus tusuk. Harus 100 jarum masukkan. Jadi efek sampingnya ya kadang biru, kadang sembab, ada yang takut sama jarumnya, orang nggak nyaman gitu. Nah, dari situ berkembang yang namanya PLA. Daya tahan benang lebih lama, benang lebih panjang. Jadi biasanya 1 kali masuk jarum itu mewakili 10 benang yang ada. Jadi dia bisa lebih sedikit penggunaannya. Terus orang nggak puas lagi, dikait aja langsung seperti bedah plastik gitu, dikait. Jadi mereka bikin jarum duri ke atas, duri ke bawah, pasang, jadi benangnya nahan gitu. Jadi mukanya langsung seret gini, langsung gitu ketarik, ya? ya instan hasil. Tapi yang namanya dikait sama duri itu sakit. Iya, Senyum sakit. juga susah kali ya, Dok ya? Ngomong susah, nggak bisa ngomong terbuka, terus nggak bisa ketawa. Kalau ketawa itu sakit sekali. Rata-rata 2 minggu rata-rata. Jadi pasien-pasien ini kita juga teliti dan kita juga ambil feedbacknya dan kita mencari jalan keluar sampai akhirnya terpikir ya udah benangnya kita bikin bentuk serbuk aja. Jadi si bahan benang yang dulu kita pakai itu kita pulverize, kita bikin dalam bentuk serbuk, karena toh mau benang lurus atau mau benang serbuk, dia kan menghasilkan kolagen yang sama. Karena sifatnya cuma merangsang gitu. Jadi akhirnya yang terbaru ini si benang ini kita larutin ke dalam sediaan air, jadi bentuk bubuk, dia kecil-kecil, nggak kelihatan. Kita sebar di seluruh area dengan jarum tumpul. Nah, makanya kenapa hasilnya lebih enak, nggak ada sakit, nggak ada downtime, nggak ada biru-biru, nggak ada bengkak-bengkak, semuanya nyaman aja. Berarti kolagen stimulator. Ya. Nah, biasanya di usia berapa sih, Dok, orang-orang mulai mau deh, Dok, aku pakai kolagen Tergantung. stimulator? Saya paling muda kemarin usia 27-28 untuk koreksi buah mata. Ya. Jadi muka rusak itu udah nggak punya pola pattern umur ya. Kalau dulu kan kita bisa bilang 20 muka terbaik, 30 muka tercantik, 40 muka mulai capek, 50 muka udah mulai rusak, 60 udah mulai muka tua gitu ya. Tapi dengan kegiatan anak-anak zaman sekarang, dengan kesibukannya mereka, dengan kegiatan malamnya mereka, ya semua gejala itu sudah muncul di kepala 20. Jadi ada yang 20 matanya udah rusak, udah mulai hitam, udah mulai cekung karena hobinya begadang, main game, atau kerjanya begadang, atau main game, atau emang insomnia bisa tidur, nggak tahu yang mana. Nah, kemudian dengan beriringnya waktu, nggak mungkin rusak tuh cuma satu. Pasti dia merembet, kontur ininya berubah, tulang pipinya nggak bagus lagi, nggak bulat lagi. Dan di 30 biasanya tulang pipi udah lebih tinggi, lebih rendah yang di bawah. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini nggak tinggi, ini yang tinggi. Jadi ini lebih nonjol.
Oh, oke. dibandingin kan kalau kita make up kan ini harus yang tinggi dong, Hmm. biar kelihatan bagus gitu kan. Tapi kadang-kadang posisinya lemaknya udah di sini. Jadi Hmm. ini kelihatan lebih nonjol dibandingkan tulang pipi. Jadi seakan-akan kayak bentuk pipi ini ada di Di bawah, bawah ya. gitu. Nah, itu harus koreksi. Oke. Itu nggak ada cara, itu mesti dikoreksi. Kebetulan kita punya dua-dua teknik untuk koreksinya. Hmm. Jadi nambah dan narik kita punya, tapi kita juga punya yang ngurangin dan punya efek narik juga. Jadi nanti selalu yang namanya koreksi wajah itu nggak pernah lepas dari koreksi dengan dua alat. Biasanya jangka waktu berapa lama tuh dok bertahannya? Eh, sekali pasang itu tahan 2 tahun. Hmm. Kalau kolagen stimulator tahan 2 tahun. Kalau relief mesin, dia untuk buang sedikit dan untuk naikin, saya rekomend 5 kali untuk dia bisa tahan 2 tahun. Oke. Dalam jangka waktu berapa lama 2 tuh? minggu, 2 minggu, 2 minggu, 2 minggu. Kalau misalnya itu boleh tahu nggak sih dok, harganya berapa dari 2 minggu itu sekali? Relief itu cuma 1,5 kalau nggak salah ingat. Oh, oke. Ya agak mahal kolagen stimulator ya. Kolagen stimulator agak mahal, sekitar 8, 9. Nah ini menarik nih dok, karena kan orang-orang ketika misalnya wajahnya udah jadi kembali lebih muda gitu, ternyata si rasa percaya diri itu Oh confidence banget, malah jadi meningkat ya dok. banget. Ada satu umur 40. Ya aku nggak tahu ceritanya dia mau ngapa-ngapain ya. Dia cuma datang pengen benerin muka, pengen cantik lagi. Aku nggak tahu kisah di belakangnya apa. Begitu mukanya bagus, dicantikin, dia langsung terima kasih. Berapa bulan kemudian, akhirnya dia nikah sama yang dia mau. Ah, Ya, selama ini dia pacaran dan nggak berani nikah karena merasa udah tua, udah merasa jelek, dan kebetulan dapat yang lebih muda. Jadi ada banyak rasa percaya diri yang hancur mungkin ya, Ya. karena dia statusnya kan janda, ini anak masih baru, masih muda. Jadi dia pengen memperbaikin dirinya buat hal yang baik. Makanya begitu mukanya dibagusin, bentuknya diproporsionalin, aduh happy banget dianya, pede banget. Nah ini dok, kadang manusia tuh ketika ini udah cantik nih, tapi menginginkan hal yang lebih, ini dok tambahin ini, Nah ada sih itu, dok kayak gitu. oh banyak, namanya penyakit jiwa. Oke. Ya, kadang-kadang kamu tuh bukan pengen lebih indah kamu tuh bukan mau mengoptimalkan keindahan tubuhmu. Kadang-kadang penyakit yang muncul di kepala ini adalah kamu tuh tidak pernah puas dengan yang kamu miliki dan kamu selalu pengen punyanya orang. Jadi, secantik-cantiknya kamu ketika kamu lihat cewek lain hidungnya lebih bagus, menurut judgementmu lebih bagus, maka aku pengen hidung kayak dia. Dan yang terjadi, walaupun hidung itu dipaksakan, di copy paste dipindah ke kamu, mukamu makin jelek. Jadi kita tuh nggak bisa ngambil posisi yang bagus dari milik orang lain dan kamu tempel ke milikmu sendiri karena muka dia bukan punyamu. Kontur dia bukan kontur kamu. Ya. Struktur dia bukan struktur kamu. Jadi nggak selalu hidung mancung itu cantik. Nggak selalu hidung cepesek itu jelek. Nggak selalu hidung mini itu bagus. Nggak selalu hidung besar tinggi itu cakep. Ya. Kita tuh nggak bisa membuat satu patokan mana hidung yang bagus. Karena hidung ini bertemu dengan bibir, dagu, pipi, mata, dahi, struktur 3, struktur samping. Jadi kita tetap harus melihat dengan wadahnya, dengan rumahnya, dengan sekitarnya, apakah hidung ini bisa harmoni. Ngerti ya? Ya. Kan sekarang banyak tuh app-app yang kayaknya gampang banget tuh pakai app, mau diapain Ya. juga ada. Jadi lebih glowing banget Iya, gitu, dok. coba aja mukamu. Ya, ganti dagu, panjangin, seret. Cantik nggak? Benerin lagi, bibirnya tebelin, seret, jadi monyong. Cantik nggak? Gitu. Terus hidungnya kurang mancung, ya udah mancungin, seret. Cantik nggak? Gitu. Karena belum tentu komposisi muka itu, ini yang pernah terjadi dan pernah kesalahan parah adalah ketika muka dibikin komposisinya serba sempurna. Mata sempurna diketemuin dengan hidung sempurna, diketemuin dengan bibir sempurna, dan dagu sempurna, hasilnya gak karu-karuan. Hasilnya gak karu-karuan. Karena muka itu harus ada
harmoni. Ya. Powermu ada di mana? Powermu ada di mulut. Kekuatanmu ada di mulut. Maka biasanya mulut dibikin lebih cantik. Ngerti kan? Ya. Powermu ada di mana? Powermu ada di mata. Maka biasanya mata harus nomor 1 dominan. Selebihnya akan mengikuti. Jadi kalau orang lihat tuh dia langsung tahu, orang ini matanya jeli ya gitu. Atau orang ini jago banget ngomong ya. Jadi ketika kita mengerti seninya, kita ngerti proporsionalnya, kita nggak akan kehilangan manis dalam muka. Ya, betul. sulit tuh, dapat manis tuh sulit loh. Ya. Cantik tuh banyak, pakai kuas saja cantik udah bisa. Tapi manis belum tentu. Manis itu orang jadi pengen lihat lagi, pengen lihat lagi, pengen lihat lagi gitu. Kalau cantik tuh sekali lihat, oh iya cantik, udah nggak kepengen lagi, udah bosan. Makanya untuk mengkoreksi estetika itu manis itu mesti diutamakan. Ya, mungkin pernah lihat ada cewek gigi gingsul tapi cantik, pernah dengar? Ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya muka tuh nggak ada yang namanya semua perfect. Ya. Jadi kombinasinya memang mesti ditata sedemikian rupa, ada yang nonjol, ada apa, dan pasti ada satu yang nggak pas. Nah, dan biasanya justru nggak pas ini akan bikin keseluruhan jadi manis. Jadi menarik gitu, jadi cakep gitu. Makanya jangan tergoda dengan, wah dagunya dia panjang, langsung dipanjangin. Wah bibirnya monyong, langsung dimonyongin. Hidungnya tinggi, langsung ditinggin. Jangan. Nah itu biasanya ini juga menarik nih dok, katanya nih ya semenjak muncul aplikasi video TikTok seperti itu tuh orang-orang lebih karena ngelihat ngelihat video-video orang-orang, kok orang-orang cantik ya, kok hidungnya pada bagus ya, dan itu tuh membuat si generasi muda ini, aku juga jadi pengen kayak gini, pengen sama, keinginan untuk merubah wajah itu jadi lebih tinggi gitu dok katanya. Ya pasti, ya pasti. Makanya rata-rata cantik di foto nggak di asli kan. Fotonya luar biasa kerennya, tapi aslinya gitu gitu. Nah memang pertanyaannya mau gimana? Apakah kamu hidup dengan dunia maya, jadi badanmu bisa begitu aja, hanya foto profil dan digital sosmedmu yang cakep-cakep, atau kamu ingin rubah something dalam hidupmu yang bisa bikin muka cakep. Karena memang benerin kontur mata atau benerin kontur hidung itu untuk Asia udah lumayan drastis perubahannya. Nah, kendalanya adalah cari dokter yang punya jiwa seni. Ya. Karena ganti hidung, tambal hidung itu semua dokter bisa. Tapi apakah dia bisa bikin mukamu jadi tetap kamu yang cantiknya, atau kamu jadi muka bule nyasar? Iya. Ngerti kan? Nah, saya sih lebih di aliran, ya kalau Tuhan ciptakan muka begini, ya aku pengen lebih cantik boleh, tapi ya kayak begini bentuknya. Jangan yang nyeleneh. Jadi kita cari titik mana yang lemahnya, kita perkuat dan bukan dirombak total. Jadi kalau dirombak total jadinya aneh loh, mukanya aneh nanti jadinya. Nah kalau dok tadi yang kolagen tadi emang cuman bisa naikin kontur pipi aja atau enggak, bisa semua. Kolagen bisa untuk bawah mata, kolagen bisa untuk tempel, kolagen bisa untuk dahi, kolagen bisa untuk benerin dagu, bisa untuk bibir juga, bisa untuk smiley line. Jadi perbaikan kolagen itu banyak. Karena dapatnya kan 10 cc. Jadi dari 10 cc itu kita bisa koreksi hampir banyak tempat. Misalnya 10 cc untuk pipi, biasanya mata saya masih punya jatah biasanya untuk benerin mata. Tapi kalau benerin pelipis ini agak sulit. Biasanya volumenya gede. Jadi ini kiri kanan biasanya 220 sendiri kalau pengen ini bulat lagi. Nah, ada nggak sih dok pasien yang, dok aku pengen cepet-cepet gitu, pokoknya langsung kelihatan semuanya jadi bagus lagi gitu dok? Ada, cuman kan budgetnya ya mahal. Oh iya, harus sesuai sama budget ya dok? Iya, lah mau dibenerin ini, ya boleh aja. Ya cuman tapi kan budgetnya mahal gitu. Kalau terbagi 3 bulan kan masuk akal gitu. Dan orang juga nggak notice-nya langsung, weh kamu kenapa kok ujuk-ujuk muda gitu kan. Iya kan, kalau orang datang tahu ujuk-ujuk mukanya berubah drastis kan orang bertanya-tanya. Iya.
Berarti kalau misalnya kolagen stimulator ini memang lebih alami gitu ya dok, perubahannya juga terlihat. Hasilnya lebih alami. Dia nggak punya efek gerenjel sama sekali, nggak kerasa ada aneh di kulitnya karena dia ngebentuk kolagen kita sendiri yang dibentuk. Oke. Dan setelah kolagen dibentuk sendiri, si bahan yang distimulatorkan itu diresap dan dibuang dalam waktu 3 bulan. 3-6 bulan rata-rata. Oh, setelah itu harus suntik lagi berarti? Nanti 2 tahun lagi. Oh ya, nanti 2 tahun lagi. Tapi yang jelas aman ya dok ya? Aman, sangat aman. Jadi dari perkembangan dulu sampai sekarang itu, kita udah mengenal bahwa yang namanya filler ada 2 jenis. Ya, kita pernah kena yang namanya filler silikon. Wah, itu zaman dulu sekali, kayaknya 20 tahun yang lalu. Murah, meriah, bisa masuk kemana aja, tapi efek sampingnya kanker silikoma. Jadi begitu kita tahu, kita sadar kita nggak pergunakan, sekelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ahli-ahli kecantikan, salon-salon, orang-orang nggak jelas, nyuntik-nyuntik. Iya. Jadi akhirnya korban-korbannya ya banci-banci zaman sekarang yang mukanya aneh-aneh. Betul-betul. Ya, jadi dagunya terlalu overcorrection, hidungnya terlalu overcorrection, pipinya juga terlalu overcorrection, dan segala macamnya. Ya, itu kesalahan zaman dulu dan kita sadar silikon tidak boleh disuntik. Jadi yang aman cuma hyaluronic acid. Nah, hyaluronic acid ini ada banyak banget juga sediaan. Sediaan yang bagus nggak ninggalin bekas gerenjel. Karena biasanya emang suka ada. Kalau yang nggak bagus gitu dok, dipegang tuh gerenjel gitu. Ada sisa gerenjelnya, ada yang nggak larut dia. Oh, oke. Jadi kalau yang bagus dia nggak ngasilin bekas gerenjel. Yang bagus dia nggak ada. Jadi memang tugas kita sebagai dokter pilih quality. Nah, kadang-kadang pasien itu pengen quality bagus dengan harga murah. Gak bisa. Kalau kamu pilih quality bagus ya harganya segitu. Nggak ada efek samping. Kalau kamu pilih harga murah ya harganya murah. Tapi gerenjel pasti ada. Ya tinggal mau yang mana gitu. Karena ada orang yang jujur ngasih tahu ini bakalnya gerenjel. Ada orang yang karena murah efek sampingnya udah nggak usah dibahas. Yang penting tahu jadi aja. Yang penting orangnya tahu ini murah gitu. Ini aman, hyaluronic acid, murah, udah. Jadi membuat orang tuh ya aja gitu. Nah, kalau kita tuh nggak, kita bilang ini bagusnya gini, efek sampingnya nggak ada. Ini murah, tapi efek sampingnya ada, kemungkinan muncul ini. Jadi pasien tuh pas datang ke klinik Cliniation akan dijelaskan dulu ya dok ya segala Oh iya, macam. karena obat macam-macam kan. Kita pengennya pakai first brand, tapi kan nggak semua orang mampu dengan first brand. Kenapa saya lebih cenderung pilih dengan first brand? Nggak pusing, nggak ada efek samping, nggak perlu controlling setahun 2 tahunnya, nggak punya efek samping buruk yang menimbulkan sesuatu. Jurnal literasi dan penelitiannya jelas. Oke. Jadi kita kerja tuh nggak pusing gitu, nggak repot. Kita udah tahu persis ini aman, lebih enak. Oke. Nah tadi juga selain kolagen stimulator juga ada selular terapi. Nah, sel terapi baru itu yang juga nih saya dengar. anti-aging. Jadi kan dari zaman dulu tuh kita selalu taunya obat, vitamin, ya. Selular terapi ini caranya pendekatannya beda. Jadi bagaimana caranya sel itu diberi sesuatu, apakah itu obat, non-obat, atau biologic agent, agar si sel ini bisa meremajakan dirinya lagi. Dari dalam berarti. Yes, dari dalam. Karena contoh kalau badan kita udah menua, fungsi paru udah turun, fungsi jantung sudah turun, fungsi ginjal sudah turun, obat nggak ada. Obat tuh nggak ada. Jadi ketika fungsi organ sudah turun dan penyakit yang muncul adalah diabetes mellitus, kamu hanya membuat diabetes mellitus ini tuh go slow. Jadi rusaknya pelan-pelan aja, dipertahankan, nggak cepat hancur selama mungkin. Ya, sembuh belum? Masih ada tetap. Sakit iya, bahasanya terkontrol. Ya, terkontrol itu nggak mungkin garis lurus malah membaik, ini nggak mungkin. Terkontrol itu garis lurus. Terbaik adalah lurus. Kalau nggak rapi dia agak landai. Jadi tambah lama tambah memburuk, dikit tambah memburuk. Syukur-syukur kalau jaga makannya benar-benar ketat bagus ya, HbA1c bisa sampai 5 lagi, dia bisa lurus. Tapi nggak membaik.
Selular terapi ini prinsipnya bagaimana caranya kita merangsang sel itu untuk berfungsi mudah lagi. Hmm. Jadi kalau stem cell teknologi itu kita ubah umur selnya. Tapi bisa berarti dok Oh sel kita. bisa, Oh, bisa. oke. Jadi kita kasih selular terapi, kita bawa peptide, dan kita rangsang selnya itu untuk bermultiplikasi dengan rekombinan yang baru, dan dia membentuk satu struktur sel baru yang lebih muda. Hmm. Nah, si sel muda ini fungsinya normal. Hmm. Jadi ketika dia dikasih pengobatan ini, maka osteoartritisnya bisa sembuh, penurunan gagal ginjalnya bisa membaik, penurunan fungsi paru-paru bisa membaik, penurunan lever bisa membaik, 12 organ yang membuat kita tua rusak itu juga bisa membaik. Jadi penyakit penuaan itu bisa disembuh, Hmm. ya. Tapi yang nggak bisa adalah menghentikan umur penuaan. Karena umur penuaan ada di telomer, sampai saat ini telomer belum ada cara untuk menghentikan atau memperpanjang. Hmm. Jadi yang kita bisa perbaiki baru nyampe fungsi. Oke. Nah, kita berharap dengan teknologi ini, ya kamu bisa capai usia yang kamu mau, 80 kek, atau 90 kek. Dan pada saat usia organmu habis, jarak dari kamu sehat banget ke meninggal itu mungkin nggak lebih dari 2-3 hari atau seminggu paling lama. Oh, Jadi nggak ngelewatin 60 terus sakit, nggak nunggu sampai ya. mati-mati, 80 kagak mati-mati, Iya. 90 kagak mati-mati, 96 mati. Aduh, kasihan bener. Iya. Lebih baik dengan teknologi ini kamu bisa berfungsi normal, happy, masih bisa activity, masih bisa liburan, masih bisa ngapa-ngapain. Dan kalau memang sudah waktunya habis, langsung drop. Hmm. Ini caranya gimana nih dok si selular Eh, terapi ini? jadi kita suntikin dengan 12 organ selular terapi. Oh. Ya, jadi diremajakan brainnya, diremajakan jantung parunya, diremajakan liver spleen-nya, diremajakan ginjalnya, diremajakan GI tract-nya, diremajakan matanya, pinealnya, si fungsi otaknya, tulang belakangnya, semua diremajain. Oke. Dirangsang untuk remaja. Wah, ini kayak sebuah teknologi baru supaya jadi ibaratnya mencapai usia yang tua tapi tetap sehat gitu ya dok ya? Ya, jadi kalau mobil kan kamu punya servis kecil sama kamu Hmm. punya servis besar. Nah, ini Ya. servis besar. Oke. Jadi barang-barang yang udah out of date, yang udah ini spare partnya udah expired nih, mesti ganti nih. Nah, sistem sel ini akan menggantikan yang baru. Jadi dia berfungsi lagi normal. Gitu cerita. Karena dengan pengobatan zaman konvensional, osteoartritis itu obatnya cuma operasi. Ya. Nggak ada. Terakhir cuma injeksi pelembab, hyaluronic acid. Tapi nggak efektif lama. Jadi 6 bulan harus suntik lagi. Dan si kepala sendi yang udah hancur ini dia tetap nggak mau tumbuh. Nah, stem cell bisa numbuhin ini. Oke. Ya, stem cell bisa numbuhin kepala sendi yang rusak gitu. Ini biasanya proses penyuntikan tuh dilakukan di saat masih muda kah atau Enggak, gimana dok? di saat sudah sakit juga boleh. Oh, bisa nembuhin sel Bisa, baru berarti? bisa. Jadi misalnya kamu punya budget, kamu pengen sehat, aku pengen sehat, aku udah kepala 4, boleh. Yuk nyuntik stem cell sebulan sekali aja, karena toh sehat. Berapa tuh dok harganya? Mungkin Eh, Tribuners pengen tahu juga. Kira-kira di 60. 60 juta 60 satu. juta untuk 10 kali tindakan. Jadi 6 juta per injeksi. Oh, oke. Jadi udah nggak mahal sekali. Zaman dulu waktu pertama kali saya belajar anti-aging dan stem cell masih di 200 jutaan untuk sekali injeksi. Ya, tapi sekarang stem cell peptide ini udah murah banget, affordable banget. Dan jangkauannya bukan cuma yang pengen sehat, pengen sembuh, jangkauannya nyampe ke cancer, pengen sehat, pengen aktif sampai tua, Yeah. pengen sehat sampai tua. Karena yang namanya hipertensi, kolesterol, metabolic syndrome, diabetes, osteoartritis, rheumatoid arthritis, itu kerusakan akibat penuaan dan autoimun. Oke. Ya, rheumatoid arthritis itu kerusakan akibat penuaan dan autoimun. Jadi kalau bisa rutin menggunakan stem peptide, bukan ada keluhan spesifik, berarti bisa pakai 12 in 1 dan timus biasanya.
kesehatanmu ya kembali normal, utuh kembali normal. Kamu nggak ada hipertensi walaupun 80, kamu nggak ada kolesterol asam urat sama diabetes walaupun 90, kamu masih bisa lari, masih bisa olahraga, masih bisa beraktiviti, density tulangmu masih bagus, Oh, oke. semangat dan inimu juga masih bagus semuanya. Berarti ini emang kayak baru banget ya dok ya. Aku baru dengar sih sebenarnya sistem stem cell ini makanya. Udah lama Mm. sih, cuman dulu karena harganya masih di luar nurul ya, jadi kita begitu denger tuh langsung ciut gitu, karena pertama kali ilmu ini ada itu harga per injeksinya 400 juta waktu itu. Oke. Iya, sementara 400 juta tuh belum sembuh, masih Berapa baru kali? satu cure. Oh. Iya, baru satu cure, dia mesti beberapa kali, jadi belum apa-apa kita udah kayak nggak mungkin dah aku pengen punya gitu-gitu. Nah, dengan teknologi dari live cell ini bisa diubah menjadi peptide. Jadi sarana transportasi lebih murah, untuk bikin jauh lebih mudah, pengiriman jauh lebih mudah, produksi jauh lebih efektif dan efisien, bisa disimpan dan segala macamnya. Maka si sel ini harganya jadi murah sekali. Ada efek samping nggak dok? Nggak ada. Oh nggak ada samping. Sampai saat ini saya nggak nemu ada reaksi alergi apapun dari seluruh pasien yang disuntik. Dan sampai saat ini bukan hampir, semuanya. Dari yang autoimun, dari yang penuaan, yang buat kesehatan. Kemarin itu lutut, apalagi ya, ginjal, vitiligo, psoriasis, autoimun tiroid, sama Alliur, Sjögren, semuanya membaik. Oke. Dan kebetulan sekarang dapat pasien kanker liver, itu juga kami support dengan anti cancer tapi dengan program cellular terapi, perbaikannya bagus sekali. Oke. Berarti ini ibaratnya kalau kita tahunya klinik kecantikan Lineation, klinik itu kecantikan untuk bikin kita jadi cantik aja Ya, gitu, dokter. makanya yang buntutnya jangan dihilangkan. Klinik kecantikan dan anti aging. Oh, oke. Ada anti agingnya ya kalau di Lineation. Nah, ini anti aging juga menarik nih dok, karena banyak brand-brand kosmetik yang ini anti aging, banyak yang overclaim gitu dok, sekarang tuh rame. Ya, anti aging mah nggak mungkin kosmetik. Oh kalau misalnya kosmetik tuh jadi lebih kan lebih sehat, merawat kesehatan gitu ya dok ya. Iya, tapi konsep anti aging itu nggak mungkin dari kosmetik. Oh oke. Berarti, Ya. Jadi ya bukan overclaim ya. Nah, itu memang dari pihak BPOM-nya juga mengklasifikasikan begitu. Jadi awal mulanya itu adalah senior skincare. Tapi senior skincare itu nggak diminati karena merasanya look so old gitu. Jadi akhirnya mereka ubah bahasanya jadi anti-aging skincare. oke. Nah, booming tuh anti-aging skincare, padahal produk yang sama dengan yang senior skincare. Nah, tapi anti-aging skincare ini anti-agingan. Karena ndak ada anti-aging yang bisa di-apply melalui krem. Nggak ada, mau apa? Nggak ada. Kulitmu tidak bisa memudah oleh karena krem. Semua yang bisa mempengaruhi fungsi itu semuanya ada di dalam bentuk injeksi atau infus. Pilihannya hormon, peptide, live cell. Nah, nggak mungkin. Nah, hormon, iya hormon nggak mungkin jadi kosmetik. Live cell nggak mungkin jadi tablet. Apalagi jadi krem atau serum, nggak mungkin. Dong, tanpa perlakuan khusus saja 2 jam dia udah mati. Ya kan? Terus peptides nggak mungkin masuk ke dalam skincare gitu. Seandainya masuk juga, ada beberapa efeknya tuh sangat minim. Jadi cuman ngencengin, ngilangin kerut-kerut, bikin agak glowing sedikit, bikin agak kenceng sedikit, tapi bisa mempengaruhi jaringan sampai dalam dan bisa create perubahan itu nggak mungkin. Berarti memang ini edukasi juga nih buat para Tribuners, jangan ini kayaknya nggak cocok nih pakai skincare yang ini, nggak cocok, coba lagi ganti yang lain, terus dicoba-coba malah jadi nanti kulitnya rusak ya dok. Oh iya, saran saya sih be smart, be elegant. Jangan pakai skincare tuh
apa ya istilahnya ya, gonta-ganti kiri kanan kiri kanan. Wah, merah lagi seru, lucu nih, pakai nih. Wah, kuning lagi seru nih, lucu nih, Iya. pakai nih. Wow, yang ini hijau katanya bisa makin hijau, lucu, pakai nih. Jadi seminggu skincare ganti 4 kali, kamu pasti hancur loh kulitnya. Oke. Kulit itu perlu perawatan yang steady balance. Nah, semua perusahaan itu bikin sabun dengan pH yang berbeda. Semua pelembab dibikin dengan pH yang berbeda. Semua sunblock dikirim dengan pH yang berbeda. Karena standar dari range itu ada range-range-nya. Ada range-range-nya. Jadi, kalau kamu gonta-ganti, 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 kulitmu tuh adjustingnya susah. Karena dia kadang-kadang keaseman, dia mesti basahin. Atau kebasahan, dia mesti asemin gitu. Jadi akhirnya jadi korban kulitmu. Kulitmu akan jatuh masuk ke area sensitif dan kamu mulai berjerawat, kamu mulai berpigmen dan segala macamnya. Oke, makanya banyak anak muda sekarang yang malah jadi ini Dok ya, banyak Merah, kulit-kulitnya iritasi. merah iritasi gitu. Gitu. Oke. Makanya kalau kamu udah punya skincare yang cocok, jangan ganti-ganti. Karena kulit itu nggak ada yang namanya ngalamin reaksi detox. Ya, kulit bukan organ detox. Kalau kamu ngalamin reaksi kulit pada penggunaan skincare, ada besar kemungkinan 2 possibility yang terjadi. Kalau kamu dari resep biru pindah ke non resep biru, ada obat yang belum selesai, mesti tapering off. Jadi muncul jerawatan dan segala macamnya. Atau dari skincare to skincare, kamu muncul jerawatan dan macam-macam. Artinya ada yang nggak cocok bahannya dan bukan reaksi detox. Oke. Just nggak cocok aja. Nah, kadang ini nggak sih Dok, untuk anak-anak remaja yang cuman korban nonton video doang, mereka cenderung gampang buat, oh kayaknya aku cobain ini. Nah, mendingan ya langsung itu. datang ke klinik aja berarti ya Dok ya, Ya, kalau konsultasi. kondisinya kayak begitu akan sangat sulit. Nanti iklan Korea ngikut, iklan Asia ngikut, iklan Jepang ngikut. Ya nanti kulitmu berbagai macam sediaan dicoba, ya hancur. Nanti jadi sensitif tuh kulitnya. Nah, saran saya sih, mulai dari ikut dokter dulu, dicek dulu, tentukan perawatannya apa. Sudah boleh sudah boleh pakai skin treatment, skincare, atau masih harus dengan skin treatment dulu. Skin treatment rata-rata yang dibawa pulang adalah resep biru. Artinya obat, bukan perawatan kecantikan. Oke? Ya. Semua label biru adalah pengobatan kulit. Nah, biasanya kita obatin sampai stabil, sampai beres, terus kita pindah ke non-resep. Nah, kalau non-resep itu bisa telepon kirim sendiri. Oh, oke. Jadi tunggu fasenya, jangan buru-buru gitu. Oke Dok, ini juga di Klinik Clinician ada namanya manajemen stres ya Dok ya, Ya. BARS. Nah itu Ya. kayaknya orang-orang mungkin masih awam, apa tuh BARS? Ya. Nah, apa tuh Dok? Jadi memang kalau buat anti-aging itu ada 5 pilar dasar. 5 pilar dasar yang pertama itu mental, pilar dasar yang kedua itu hormon, pilar dasar yang ketiga itu olahraga, pilar dasar yang keempat itu pemilihan makanan sehat, dan pilar dasar yang kelima itu pemilihan suplemen yang tepat. Ya, untuk bisa mencapai anti-aging ini, dulu kita udah kerjain yang 4, mentalnya aku nggak terlalu kerjain karena aku ngerasa, mental, udahlah jalan-jalan aja shopping udah pasti beres gitu. Aku pikirnya gitu. Tapi ternyata di sepanjang perjalanan, kok nggak beres ya gitu. Mereka dengan hormon terganggu dari stres, hormonnya rusak, kortisol rusak, munculnya alergi, tiroid rusak, munculnya gemuk, stresnya tinggi, badannya flare, ternyata nggak selesai dengan diajak shopping, di olahraga. Ternyata yang gitu-gitu tuh nggak nyampe, nggak terurai dengan baik problemnya. Nah, dari situ saya bertanya, saya perlu modality apa yang bisa aku pakai buat belajar. Akhirnya aku nemu yang namanya sesi Access Bars. Access Bars ini sesi di mana kita menyentuh kepala dengan ringan. Kita sentuh 32 titik di kepala dan badannya, ada badan sedikit. Yang bertujuan untuk mendelete seluruh pola berpikir, judgement, dan energi stagnasi yang tertimbun di dalamnya. Dan asiknya nggak perlu curhat, nggak perlu ngomong, nggak perlu dia cerita masalahnya apa, buka-buka aib, buka-buka rahasia, enggak.
Sesinya dilakukan dengan kondisi baring, tidur, nggak ada pertanyaan ataupun pembicaraan selain apakah bersedia untuk melepaskan luka batin dan limitasimu di sesi ini. Oke. Dia jawab iya, terus udah silakan tidur, jangan bersentuhan tangan, tangan taruh di samping, dan kita mulai sesi bar selama 1 jaman. Nah, di akhir tahun ini kita juga menciptakan yang namanya another modality atau disebut BCR, Body Communication Resonance. Mirip bentuknya, pola dasarnya sama, tapi mungkin untuk para praktisi lebih mudah dan sensasinya sedikit berbeda. Di bars mereka akan ngerasa badannya lega, tapi kalau di BCR dia akan merasa seluruh badannya dan kehidupannya terasa kayak ngapung. Lebih enteng, semua tadinya beban di bahu, itu lepas semua. Itu dari yang 32 titik tadi. Ya? Kalau bars 32 titik, kalau BCR lebih banyak. BCR sampai 38 titik. Oke. Ya. Nah, BCR itu ada titik kepala, ada titik body. Jadi kalau total-total dihitung, kepala doang aja udah 37, body aja udah 112. Jadi lebih seru dan kedua-keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan. Oke. Nah ini bukan sulap, bukan sihir ya dok, tapi iya. tetap nanti kita mungkin bisa ngobrol lebih lanjut soal bars ini seperti apa. Jadi Karena untuk memang aneh sih ya. Awal tidur mula aja pertama, dok, nggak perlu iya. ngomong gitu masalahnya Awal apa. mula pertama saya logik banget belajar itu tuh. Apa sih ilmu gak jelas ini, ilmu dukun ini. Masa dipegang doang bisa nangis gitu kan. Yang lihat orang dipegang doang nangis kan yang namanya suuzon kan masih boleh ya. Ya boleh-boleh. Kita nggak ngomong loh, cuman duduk diam tidur tutup mata terus dia ngorok dipegang, terus tato air mata keluar, tato dia nangis, terus bangun-bangun ketawa-ketawa. Jadi kan kita mikirnya acting gini kali ya gitu. Dan mana ada di dunia kedokteran pegang kepala lepas nangis atau ketawa-ketawa, mana ada. Dalam dunia kita tuh nggak mungkin, mesti pakai obat. Kalau nggak pakai obat gimana ceritanya gitu kan. Cuman karena penasaran kok bisa, jadi saya belajar pengen tahu juga gitu. Di kelas juga gitu, banyak yang nangis lepas dan segala macam. Sampai ketika saya ambil kelas, saya ambil belajar, tahu-tahu di sesi yang pertama saya mundur past life regression. Padahal waktu dulu belajar hipno nggak pernah bisa regress, nggak pernah bisa mundur 1, tuh mundur jauh, mundur 7. Dan saya ngalamin flashback kejadian di mana saya lagi numbuhin pohon di hutan dan saya dibunuh di tempat. Jadi saya bangun dengan teriak, pucat, keringat dingin. Terus saya bingung. Duh, tadi apa ya? Katanya nggak mungkin, tapi kok aku bisa dapat beginian? Ini teh apa ya? Gitu. Kenapa segampang itu ya? Hipnoregresi aja persiapannya sampai berminggu-minggu kagak masuk-masuk. Ini kok cuma tidur dipegang doang kok bisa masuk. Ini teh ilmu apa ya gitu. Dari situ saya belajar, saya ngedalamin lebih banyak. Oh, ternyata memang ini ilmu di luar logika. Otak kita belum sanggup untuk menerjemahkan betapa hebatnya skill ini. Ini jadi makin penasaran ya Tribuners. Pasti kalian juga udah dikasih highlightnya sama dokter David, jadi makin penasaran. Tapi nggak akan kita bahas sekarang, akan kita bahas di next podcast selanjutnya. Yes. Soalnya nih ya, yang mau bunuh diri, yang depresi, yang anxiety, yang bipolar, yang schizofren, yang mengurung diri, yang luka batin jangka panjang, yang dendam menahun gak selesai-selesai, yang gak bisa putus dari pasangan yang tukang mukul sampai babak belur biru-biru, tapi gak keluar-keluar juga. Betul. Terus habis itu yang abusive relationship yang gak bisa keluar-keluar juga. Dengan akses atau mereka cekling, bisa nemu jalan keluarnya dan rontok semuanya. Informasinya sama dokter David ini dari tadi isinya bermanfaat sekali ya. Tolong kalau misalnya ada yang telat nonton, boleh ditonton ulang juga nih nanti di channel YouTube Tribun Jabar. Dan dokter David ini sebenarnya masih pengen bahas soal tadi ya kesehatan mental dan panjang urusannya. Nanti mental kita cita satu sesi sendiri deh karena panjang Iya, itu betul, ya. Betul dok.
Nanti kita bakalan ngobrolin juga, nanti ada sesi berikutnya. Jadi untuk para Tribuners yang penasaran, ingin tahu lebih lanjut dari kecantikan, nanti bahas juga tentang kesehatan mental ya dok ya. Makanya pantengin terus YouTube-nya Tribun Jabar. Dan Dokter David, terima kasih hari ini. Sama-sama. Terima Informasinya kasih bermanfaat banyak. sekali. Semoga Nanti kalau ingin tahu bisa kontak kami ke lination.id di Instagramnya ataupun datang ke klinik, cari sosial media kami. Kamu boleh tanya langsung ke saya, misalnya kamu punya penyakit autoimun apa, atau kamu punya penyakit penuaan apa. Saya bisa bilang tidak ada penyakit yang saya nggak bisa sembuhkan. Oke. Ya, kalau kamu mau sembuh, kamu mau usaha, tidak ada penyakit yang tidak bisa saya sembuhkan. Karena Tuhan selalu berkata, terberkatilah kamu, artinya kalau kamu berusaha, kamu cari jalan, kamu selalu mencari peluangnya, itu pasti akan muncul. Dan itu sudah terbukti di saya, semua autoimun bisa sembuh, semua penyakit degeneratif nggak jelas bisa sembuh, semua penyakit mental, baik yang depresi, anxiety, bunuh diri, dan kelainan mental, dan kelebihan juga bisa handle dengan bagus dan berkembang. Boleh nih Tribuners, nanti jangan, kalau misalnya penasaran pengen ngobrol lebih lanjut sama Dokter David, bisa datang ke Lineation di Jalan Lemah Nendet nomor 10 ya dok ya? Bisa. Bisa langsung datang. Atau kalau yang mental problem pengen berkembang, nanti kontak dengan sosial media kami. Kita rutin sebulan sekali ada yang namanya Delta Gathering. Delta Gathering itu dilihat limitasi kita ngobrol biasanya berdua-puluhan. Terus kita beresin semua masalah limitasi kita. Sehingga kamu bisa sadar bahwa, oh iya ya, ngapain aku mempertahankan masa lalu yang udah berlalu? Kan hari ini juga udah bukan hari yang dulu. Jadi ayo kita melangkah yang baru, kita ciptakan yang baru. Oke, Tribuners, demikian tadi kita udah ngobrol seru banget sama Dokter David dari Lineation Klinik Kecantikan dan Anti-Aging. Demikian program hari ini. Saya Putri Puspita, pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di program selanjutnya.